Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari adalah bab fluida statis. Kalau kalian dengar kata fluida, apa yang muncul di pikiran kalian? Ya, biasanya kalau dengar fluida, ingatnya air ya. Nah, ngomong-ngomong tentang air, tentu saja kita jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa maha besarnya Dia yang telah menciptakan air. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa air. Seperti yang kita tahu, manfaat air itu banyak. Untuk mencuci baju, minum, mandi, irigasi, bahkan bisa untuk menghasilkan listrik. Tidak untuk manusia saja, hewan dan tumbuhan pun membutuhkan air untuk bertahan hidup. Di fisika, fluida yang akan kita bahas bukan air saja ya. Sebelumnya tahu nggak sih fluida itu apa? Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Nah, yang dapat mengalir kan bukan hanya air, oli, minyak, raksa, bahkan gas juga dapat mengalir. Jadi, fluida itu terdiri dari zat cair dan zat gas. Fluida dibagi menjadi dua studi, fluida statis dan fluida dinamis. Yang akan dibahas di video ini adalah fluida statis. Kita akan mempelajari hukum-hukum dasar fluida. Besaran pertama ada tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Sehingga persamaannya P sama dengan F per A. Dengan P adalah tekanan yang satuannya Newton per meter persegi, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A luas bidang dengan satuan meter persegi. Berikut adalah konversi satuan-satuan tekanan. Kedua, tekanan hidrostatis, yaitu tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Jadi P sama dengan F per A, dengan F di sini adalah gaya berat. F sama dengan M kali G. Kalian ingat ya rumus massa jenis, Rho sama dengan massa per volume. Sehingga untuk mencari massa, M sama dengan Rho dikali V. Jadi F sama dengan Rho VG, dan rumus volume kan luas alas kali tinggi. Jadi A dikali H. Menjadi F sama dengan Rho A kali H kali G. Kita substitusi, P sama dengan Rho A H kali G per A. Hanya dicoret menjadi P sama dengan Rho GH. Ini adalah persamaan tekanan hidrostatis. Jadi, tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis fluida dan H kedalaman. Ingat ya, tidak dipengaruhi volume. Jadi, apapun bentuk wadahnya, jika kedalaman sama, maka tekanannya juga sama. Misal, ada air dalam wadah seperti ini. Lalu, saya bagi-bagi menjadi 4 lapisan seperti ini. Nah, kalian lihat, lapisan 1 hanya mendapat tekanan dari udara. Lapisan 2 mendapat tekanan dari lapisan 1 dan dari tekanan udara. Lapisan 3 mendapat tekanan dari lapisan 1 dan 2. Lapisan 4 mendapat tekanan dari lapisan 1, 2, dan 3. Jadi, kalau semakin dalam, maka tekanannya lebih besar. Jadi kalau di gambar ini, tekanan di lapisan 1 lebih kecil daripada tekanan di lapisan 2, dan lapisan 2 lebih kecil daripada tekanan di lapisan 3, dan tekanan di lapisan 3 lebih kecil daripada tekanan di lapisan 4. Jadi kalian jangan heran kalau ada kecelakaan kapal, lalu kapal itu tenggelam
jauh ke dasar dan hilang. Hilangnya kapal dikarenakan kapal itu mendapat tekanan yang sangat besar sehingga kapal hancur. Jadi bukan karena yang aneh-aneh ya. Lalu ada tekanan mutlak, yaitu hasil penjumlahan tekanan hidrostatis dengan tekanan udara atau tekanan atmosfer. Bukan hanya zat cair saja, namun udara pun memiliki tekanan yang disebut tekanan atmosfer. Sehingga jika dihitung secara total antara tekanan udara yang menekan zat cair dalam wadah tentu akan semakin besar. Persamaannya P sama dengan P0 ditambah rho GH, dengan P0 adalah tekanan atmosfer yang nilainya 10⁵ Pascal. Ketiga, hukum pokok hidrostatis yang berbunyi semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Contoh, ada pipa U. Mula-mula diisi air yang tentu saja akan memiliki tinggi kolom air yang sama. Lalu ditambah minyak yang menyebabkan ketinggian cairan pada kedua kaki tidak sama, seperti pada gambar. Tapi, pada bidang batas yang melalui titik A pada kaki kiri dan titik B pada kaki kanan, zat cairnya masih sejenis, yaitu air. Sehingga P air sama dengan P minyak, rho A kali G kali HA sama dengan rho M dikalikan G dikalikan HM. Konstanta G bernilai sama, menjadi rho A HA sama dengan rho M HM. Jadi, persamaan hukum pokok hidrostatis adalah rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. 4. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Contohnya ada pada mesin hidrolik pengangkat mobil. Di sisi kiri diberikan gaya ke bawah sebesar F1 dengan luas bidang 1 adalah A1. Akan diteruskan menuju sisi kanan sebesar F2 dengan luas bidang 2 adalah A2. Sehingga P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Persamaan tersebut adalah persamaan hukum Pascal. Kelima, hukum Archimedes. Kalian masih ingat sejarahnya hukum ini? Bagi yang lupa, aku ingetin ya. Jadi dulu ada seorang raja yang ingin mengetahui mahkotanya terbuat dari emas murni atau bukan. Ia memerintahkan Archimedes untuk menemukan jawabannya. Archimedes berusaha keras mencari cara untuk dapat menunjukkan kepada raja. Hingga ia sangat bingung dan memutuskan beristirahat. Archimedes pun mandi. Ia masuk ke bak mandi untuk mendinginkan otaknya ya, sama kayak kita. Kalau kita pusing kan butuh refreshing. Nah, Archimedes refreshing itu mandi. Ketika ia masuk ke bak mandi, ternyata ada air yang tumpah. Lalu, eureka! Archimedes mendapat ide untuk menjawab pertanyaan raja. Selepas mandi, ia segera menemui raja. Dan Archimedes memasukkan mahkota dan emas ke air di hadapan raja untuk menghitung perubahan volume yang dipakai menghitung massa jenis dan membandingkan massa jenis mahkota dengan massa jenis emas murni. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, zat cair akan memberikan gaya angkat terhadap suatu benda sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Maksudnya gini, misal ada batu, beratnya 8 Newton ketika di udara, lalu dimasukkan ke air. Berat batu menjadi 5 Newton. Nah, 3 Newtonnya kemana? Bukan karena batunya menyusut ya, tapi 3 Newton di sini adalah menjadi gaya angkat terhadap batu ini, yang dibuktikan dengan air yang keluar. Air ini memiliki berat 3 Newton. Gaya angkat bernilai sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi kalau ditotal ya nilainya sama ya. WU sama dengan WF ditambah FA, di mana FA gaya apung di sini sama dengan beratnya, jadi FA sama dengan M kali G, didapat FA sama dengan rho VG.
dengan keterangan rumus sebagai berikut. Keadaan benda di fluida dibagi menjadi 3, yaitu terapung, tenggelam, dan melayang. Kapan benda terapung? Ketika massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis fluida. Kapan melayang? Ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Lalu ketika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida, benda akan tenggelam. Aplikasinya ada pada kapal selam. Kalian perhatikan jumlah air yang masuk ke bagian tangki pemberat. Ketika tangki kosong, kapal mengapung. Semakin banyak air yang mengisi, maka kapal akan semakin ke bawah. Begitu juga sebaliknya. Oke, demikian materi dari video pembelajaran ini. Untuk contoh soal kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan materi yang akan kita pelajari setelah ini adalah tegangan permukaan, gejala kapilaritas, dan viskositas. Jangan lupa dibuat catatan saat menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.